Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Tujuan umum, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial serta perannya di dalam masyarakat. Tujuan khusus, yang pertama menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, yang kedua menjelaskan peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial, ketiga menjelaskan dinamika interaksi sosial, dan keempat menjelaskan dilema kepentingan individu dan sosial. Makhluk manusia sebagai makhluk individu. Individu terdiri dari kata in dan divided dan individuum, artinya tak terbagi. Manusia dikatakan makhluk individu jika terpenuhi unsur jasmani dan ruhani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Setiap manusia atau individu memiliki keunikan atau ciri khas tertentu, tidak sama persis meskipun kembar. Ciri seorang individu dikenal lewat ciri-ciri fisik, sifat atau karakter. Fisik contohnya sifat atau karakter periang, sabar, dan cerewet. Pembentukan kepribadian manusia. Pembentukan kepribadian manusia itu terdiri dari dua. Pertama, potential ability, kemampuan bawaan yang diperoleh secara hereditas atau bawaan. Kemudian yang kedua, actual ability, adalah kemampuan yang diperoleh melalui belajar atau lingkungan. Maknanya apa? Bahwa kepribadian seseorang itu terbentuk dari perpaduan antara potensi internal dan faktor eksternal. Individu adalah perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Fenotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir, adalah merupakan faktor keturunan. Misalnya, seseorang yang memiliki kemiripan secara fisik dengan orang tuanya. Sementara fenotip adalah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik, kondisi alam sekitarnya, tempat tinggal, alam geografis, iklim, dan lingkungan sosial. Lingkungan individu berinteraksi dengan anggota keluarga, teman, sekolah. Contohnya adalah lingkungan terminal ataupun pesantren. Yang selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat. Sosios, teman. Di dalam ilmu sosiologi artinya ilmu tentang pertemanan, mempelajari interaksi antar manusia di dalam masyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh manusia yang lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa hal. Yang pertama, dalam diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, ada kebutuhan social needs, untuk hidup berkelompok dengan orang lain, kerjasama, dan bahasa yang fleksibel. Manusia dari bukan siapa-siapa menjadi siapa, from zero to hero. Yang ketiga, manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia tanpa bantuan orang lain. Dengan bahasa lain, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena yang pertama, manusia tunduk pada aturan, norma sosial. Yang kedua, keinginan mendapatkan respon positif dari orang lain, pujian misalnya. Yang ketiga, potensi akan berkembang bila hidup di tengah-tengah manusia. Selanjutnya adalah peran manusia sebagai individu dan sosial. Menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya, mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia,
Selanjutnya, merealisasikan segenap potensi diri baik jasmani maupun rohani dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Selanjutnya, peran manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok. Yang kedua, membentuk kelompok-kelompok sosial. Selanjutnya, menciptakan norma-norma sebagai pengaturan tata tertib kehidupan kelompok. Dinamika interaksi sosial, akulturasi, asimilasi, dan inovasi. Akulturasi budaya adalah proses perpaduan atau percampuran antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda, sehingga menghasilkan suatu kebudayaan baru yang memiliki ciri khas gabungan dari budaya-budaya asalnya. Contohnya gambang kromong, perpaduan musik tradisional Betawi dengan alat musik Tionghoa, dan wayang kulit, cerita pewayangan yang berasal dari India namun diadaptasi dengan nilai-nilai lokal dan menggunakan bahasa Jawa. Asimilasi budaya, ada proses penyesuaian atau peleburan suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain yang lebih dominan, sehingga membentuk budaya baru yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya. Proses ini terjadi ketika dua atau lebih kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya berbeda berinteraksi secara intensif dalam waktu yang lama. Contohnya, penggunaan bahasa Indonesia yang kental dengan dialek Jawa di kalangan masyarakat Betawi. Perayaan Imlek yang menjadi bagian dari kalender nasional Indonesia. Penggunaan kata haji dan umroh dari bahasa Arab. Dangdut adalah campuran musik tradisional dengan pengaruh musik India. Inovasi atau pembaruan digolongkan dalam bentuk yang pertama, discovery atau penemuan unsur-unsur kebudayaan berupa gagasan individu atau kelompok. Yang kedua, invention atau tindak lanjut inovasi berupa pengakuan, penerimaan, dan penerapan proses discovery oleh masyarakat. Dilema kepentingan individu dan sosial. Persoalan pengutamaan kepentingan antara kepentingan individu atau masyarakat memunculkan dua pandangan yang berkembang menjadi paham ideologi yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat. Yang pertama, pandangan individualisme yang berpangkal pada manusia sebagai makhluk bebas, manusia sebagai makhluk pribadi yang utuh dan lengkap, terlepas dari manusia lain, sehingga kepentingan individu yang harus diutamakan. Hal ini dimaksudkan agar individu bebas merealisasikan dirinya. Yang kedua, pandangan sosialisme. Sosialisme berpandangan hak-hak individu harus diletakkan dalam kerangka kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dalam hal yang lebih radikal atau ekstrim, untuk meraih itu adalah dengan menghilangkan hak kepemilikan dan penguasaan alat-alat produksi oleh perorangan. Kelemahan dari individualisme dan sosialisme. Individualisme menimbulkan ketidakadilan, bertindak tidak manusiawi, imperialisme, dan kolonialisme. Sementara sosialisme tidak menghargai manusia sebagai pribadi sehingga bisa merendahkan sisi kemanusiaan. Indonesia memiliki keseimbangan antara dua pandangan tersebut. Indonesia dengan falsafah Pancasila, manusia memiliki keduanya secara seimbang. Indonesia memiliki prinsip menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Namun demi kepentingan bersama, tidak dengan sendirinya mengabaikan hak-hak dasar setiap warga negara. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.